Evaluasi kepatuhan IPAL Poltekkes berdasarkan lampiran 15 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Latar belakang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur kewajiban pengendalian pencemaran air. IPAL berfungsi mengolah air limbah agar memenuhi baku mutu yang ada. Evaluasi kepatuhan membantu mencegah pencemaran lingkungan. Tujuan pemeriksaan: menilai kesesuaian pengelolaan air limbah IPAL Poltekkes dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Checklist sesuai peraturan. Ke-1, tidak melengkapi titik penataan dengan nama dan titik koordinat. Sesuai ada papan nama, titik koordinat atau GPS, sehingga tidak melanggar. Kedua, tidak melengkapi titik pembuangan air limbah atau aspal dengan nama dan titik koordinat. Belum sesuai, memiliki titik pembuangan air limbah atau aspal tetapi belum dilengkapi dengan titik koordinat, sehingga tingkat pelanggarannya ringan. Ketiga, tidak melengkapi titik pemantauan pada air permukaan atau air tanah atau tanah dengan nama dan titik koordinat. Belum sesuai, ada titik pemantauan tetapi belum dilengkapi dengan titik koordinat, sehingga pelanggarannya ringan. Keempat, tidak menggunakan metode pemantauan sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan air limbah secara manual. Sesuai, menggunakan metode pemantauan sesuai standar yang diterapkan untuk pemantauan air limbah secara manual, sehingga tidak melanggar. Tidak memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikat kompetensi. Sesuai, ada penanggung jawab sertifikat kompetensi, sehingga tidak melanggar. Keenam, tidak memiliki operator instansi pengolahan air limbah yang memiliki sertifikat kompetensi. Sesuai bersyarat, operator IPAL sudah bersertifikat kompetensi, sehingga tidak melanggar. Tidak memiliki dan tidak melakukan sistem manajemen lingkungan. Sesuai, ada SOP dan manajemen lingkungan internal, sehingga tidak melanggar. Tidak melaporkan kewajiban pengendalian pencemaran air. Belum sesuai, laporan tidak dibuat rutin setiap periode, sehingga pelanggarannya ringan. Kesembilan, proses pengolahan air limbah tidak sesuai dengan persetujuan teknis, sesuai bersyarat, namun telat memiliki dokumen persetujuan teknis, sehingga tidak melanggar. Ke-10, parameter yang dipantau tidak sesuai dengan persetujuan teknis. Belum sesuai karena tidak memiliki pemantauan parameter secara rutin, sehingga pelanggarannya sedang. Ke-11, frekuensi pemantauan tidak sesuai dengan persetujuan teknis. Belum sesuai karena tidak memiliki jadwal pemantauan secara rutin, sehingga pelanggarannya sedang. Ke-12, tidak memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan yang diwajibkan menyusun persetujuan teknis. Belum sesuai karena sudah ada persetujuan teknis tetapi pemenuhan atau pengolahan baku mutu air limbah belum terpenuhi, sehingga pelanggarannya sedang. Ke-13, tidak membuang air limbah pada titik pembuangan air limbah atau aspal yang ditetapkan. Sesuai karena pembuangan sesuai titik aspal, sehingga tidak melanggar. Ke-14, tidak melakukan pemantauan baku mutu air limbah pada titik penataan yang ditetapkan. Belum sesuai karena tidak melakukan pemantauan secara rutin,
sehingga pelanggarannya sedang. Ke-15, tidak memiliki titik penataan. Sesuai, ada titik penataan. Tingkat pelanggarannya tidak melanggar. Ke-16, tidak melakukan pemantauan pada air permukaan atau air tanah. Belum sesuai, karena tidak melakukan pemantauan air permukaan, sehingga pelanggarannya sedang. Ke-17, tidak memiliki sistem tanggap darurat pencemaran air. Belum sesuai, karena tidak memiliki sistem tanggap darurat, sehingga pelanggarannya sedang. Ke-18, tidak melakukan perubahan persetujuan teknis sesuai berita acara verifikasi. Belum sesuai, dikarenakan perubahan minor belum diajukan secara revisi, sehingga pelanggarannya sedang. Ke-19, tidak menggunakan laboratorium terregistrasi dalam pemantauan air limbah secara manual. Belum sesuai, dikarenakan tidak melakukan pemantauan laboratorium, sehingga pelanggarannya sedang. 20. Tidak memasang alat pemantauan air limbah secara otomatis bagi usaha atau kegiatan yang diwajibkan. Belum sesuai, karena tidak memiliki alat pemantauan secara otomatis, sehingga pelanggarannya sedang. 21. Pengolahan air limbah bocor atau overflow. Sesuai, karena tidak ada kebocoran atau overflow, sehingga tidak melanggar. 22. Tidak memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan. Sesuai, saluran terpisah, sehingga tidak melanggar. 23. Tidak memiliki alat ukur debit air limbah. Sesuai, karena ada alat ukur debit secara manual, sehingga tidak melanggar. 24. Melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan. Belum sesuai, karena tidak melakukan pengenceran, sehingga pelanggarannya sedang. 25. Tidak memenuhi baku mutu air limbah. Belum sesuai, karena air limbah tidak diolah optimal, parameter kemungkinan melebihi baku mutu yang ada, sehingga pelanggarannya disesuaikan dengan hasil perhitungan. 26. Tidak melakukan pengolahan air limbah. Belum sesuai, karena memiliki unit IPAL namun tidak sedang beroperasi, sehingga pelanggarannya berat. 27. Pengolahan dan saluran air limbah tidak kedap air. Sesuai, karena saluran dan bak kedap air ada, sehingga tidak melanggar. 28. Membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan. Sesuai, karena pembuangan sudah dilakukan sesuai standar teknis yang ada, sehingga tidak melanggar. 29. Membuang air limbah di luar titik penataan. Sesuai, karena tidak pernah dilakukan, sehingga tidak melanggar. 30. Melakukan aplikasi air limbah di luar area yang ditetapkan dalam persetujuan teknis. Sesuai, karena tidak dilakukan, sehingga tidak melanggar. 31. Menyampaikan data palsu. Sesuai, karena tidak ada indikasi, sehingga tidak melanggar. 32. Tidak memenuhi dosis, frekuensi, dan rotasi yang dipersyaratkan dalam persetujuan teknis pemanfaatan air limbah ke tanah. Sesuai, karena tidak melakukan pemanfaatan ke tanah, sehingga tidak melanggar. Checklist sesuai teori. Ke-1, pretreatment. A. Screen. Ada. Bak penangkap lemak ada. Kedua, primary treatment. A. Bak sedimentasi ada. Ketiga, secondary treatment. Yang pertama ada bak anaerob biofilter ada. Kedua, bak aerob biofilter ada. Keempat,
Teori treatment. A. Klorinisasi tidak ada. B. Bak lumpur ada. Kelima, advance treatment. A. Daur ulang air limbah tidak ada. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap keberadaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di Poltekkes Tanjung Karang, jurusan Kesehatan Lingkungan, diketahui bahwa kondisi IPAL saat ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan teknis dan operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran 15. Hasil pemeriksaan mengindikasikan adanya ketidaksesuaian pada aspek kelengkapan sarana, dokumentasi teknis, dan pemenuhan standar pengolahan air limbah yang berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan dan rehabilitasi IPAL, baik pada infrastruktur maupun manajemen operasional, agar dapat berfungsi optimal dalam mengolah air limbah sesuai baku mutu yang berlaku, serta mendukung komitmen institusi terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.